This is a preview file. For example use only. Ya baik. Selamat pagi semua. Sesuai dengan kesepakatan kita. Terima kasih. Sesuai dengan yang sudah diberitahukan tugas di minggu lalu bahwa kalian praktikumnya secara mandiri. Berhubung kita pembelajarannya daring, sehingga dalam praktikum itu hasilnya fleksibilitas, baik hasilnya maupun waktunya fleksibel sesuai dengan waktu kalian dan juga disesuaikan dengan mana gampangnya kalian membuat laporan, apakah mau dengan video ataupun dengan laporan tertulis yang disertai dengan dokumentasi gambarnya, dikirimkan kembali ke classroom, seperti itu. Dan hari ini kalian juga akan mempresentasikan, beberapa orang mewakili mempresentasikan hasil kerja yang sudah dibuat kemarin dengan alat bahan yang tersedia, dan kita akan konfirmasi. Jika ada punya yang berbeda, berarti di situ kita bisa konfirmasi dan evaluasi. Dan pada akhir jam pelajaran nanti kita akan evaluasi. Apakah kita ini sudah bertanggung jawab atau belum. Seperti itu. Baik. Tidak membuang-buang waktu lagi. Mungkin sebelum mulai ada yang mau bertanya? Sebelum mulai presentasi? Tidak ada, Ibu. Jangannya semua diaktifkan. Iya, tidak ada yang bertanya. Kita mulai saja dengan presentasinya. Silakan bagi yang mau presentasi. Saya, Ibu. Siapa duluan? Saya. Daniel. Ya, teman-teman dan Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini saya presentasikan hasil kerja saya tentang perbedaan dari 3 cairan tersebut, yaitu asam, basa, dan garam. Pertama, sebentar Daniel, mungkin kamera belum aktif apa? Daniel, kamera mungkin belum aktif atau Ibu yang mau? ya Ibu, saya putarkan kamera. Kelihatan Ibu? Gelas-gelas. Silakan. Ya, di sini ada 3 gelas yang berisi cairannya berbeda. Yang pertama yaitu asam dari jeruk, kalau tidak salah itu asam sitrat. Kedua yaitu soda kue atau kata lain natrium birakorat, kalau tidak salah saya maaf kalau bisa. Dan terakhirnya garam. Nah, kita akan melakukan percobaan. Pertama kita akan melakukan, di sini kita akan mengisi kertas lakmus yang warna biru dalam cairan asam. Seperti kalian lihat, cairan asam ini, kertas lakmus dari biru berubah jadi merah. Dan kita akan lihat apa yang jika terjadi kita mengisi kertas lakmus biru. Kertas lakmusnya berubah jadi merah dan biru tetap biru. Kalau saya salah, bagian ke natrium birakorat atau soda kue, saya akan mengisi kertas lakmus merah. Seperti kita lihat, itu berubah jadi biru. Berarti natrium birakorat mengandung cairan basa. Berikutnya kita akan lihat dari cairan lakmus kertas biru. Apa yang akan terjadi? Tetap biru. Bagian
di garam atau cairan netralisasi. Apa yang terjadi jika memasuki kertas lakmus merah? Tetap merah, tidak terjadi apa-apa. Apa yang jika kita masuki kertas biru? Tidak terjadi apa-apa juga. Itu kenapa garam disebut sebagai cairan netralisasi. Asam sitrat atau jeruk dengan rumus hidronatrium oksida. Kalau sudah kue, natrium hidrokalium oksida, garam natrium kalium. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, tolong teman-teman atau guru jelaskan. Jika ada kesalahan saya, disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Daniel pun tadi bahan apa saja? Dari cairan pertama yang asam itu jeruk. Jeruk, iya betul. Yang kedua yaitu soda kue atau natrium diroktorat. Cepat. Lalu dia pun kertas lakmus tadi Ibu dengar. Jadi pas masuk lakmus biru, dia tetap lakmus merah dia berubah menjadi biru. Lakmus biru tetap biru. Maka memang benar dia basah dan sampai di yang garam kasih masuk lakmus merah tetap merah, kasih masuk lakmus biru tetap biru dan tidak ada perubahan warna. Baik, selain Daniel ada lagi, silahkan yang ikut. Siapa? Ibu, saya pun sudah dalam bentuk video. Oh, dalam bentuk video. Oke. Baik, silakan dipresentasikan. Ya. Teman-teman bisa lihat. Sudah, Ben. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menampilkan hasil percobaan. Jadi di sini alat dan bahan yang saya pakai itu adalah larutan asam, basa, dan garam serta kertas lakmus merah dan biru. Ini larutan basah. Saya pakai sabun. Yang pertama, larutan asam. Di sini saya celupkan kertas lakmus merah. Tidak terjadi. Dan celupkan kertas lakmus biru. Nah, dia berubah warna menjadi merah karena itu larutan asam. Kedua, larutan basah, lakmus biru dicelupkan, tidak terjadi apa-apa. Dan yang kedua, celupkan kertas lakmus merah. Dia akan berubah menjadi warna biru. Dan yang terakhir, larutan netral. Di larutan ini tidak merubah warna kertas lakmus. Hasil larutan asam. Ini hasil larutan asam.
Hasil larutan basa. Dan ini hasil larutan basa. Hasil Dan yang larutan garam terakhir netral. hasil larutan garam atau netral. Kesimpulannya itu asam itu bersifat korosif antara pH 1 sampai 6. Basa itu bersifat kaustik antara pH 8 sampai 12 dan garam itu pH-nya 7, sifatnya netral antara semua itu adalah sifat penyusun larutan. Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bensano untuk presentasinya. Dan benar ya kata Bensano tadi dari presentasinya, apakah ketiga larutan yang diberikan tugas itu apakah basa, asam maupun garam atau netral. Ternyata garamnya bersifat netral dan basa pun ada, bahkan asam juga ada. Ada yang lain? Satu lagi. Saya Ibu. Ini Florita ya? Iya Ibu. Silakan. Ya teman-teman dan Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Yang pertama di sini ada larutan garam, yang kedua di sini ada larutan deterjen, yang ketiga di sini ada larutan cuka, dan ada kertas lakmus berwarna merah dan biru. Pertama-tama kita celupkan kertas lakmus warna biru dan merah pada larutan garam. Hasilnya netral karena larutan garam bersifat cairan asin. Yang kedua, kita celupkan kertas lakmus warna merah dan biru ke dalam larutan deterjen. Hasilnya, kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru. Itu berarti larutan deterjen bersifat basa. Dan yang terakhir, kita celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan cuka. Hasilnya, kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, sedangkan kertas lakmus merah warnanya tetap. Larutan cuka bersifat asam. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini yaitu kertas lakmus merah maupun biru apabila dicelupkan ke dalam cairan basah atau larutan deterjen, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Akan tetapi kertas lakmus biru warnanya tetap. Sebaliknya, apabila kertas lakmus merah maupun biru dicelupkan ke dalam cairan asam atau larutan cuka, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah warnanya akan tetap. Dan larutan garam, jika dicelupkan kertas lakmus merah dan akan merah berubah. Apakah larutan itu asam atau larutan tersebut bersifat basa. Dan memang kertas lakmus merah itu ketika dimasukkan ke dalam larutan yang basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan untuk kita masukkan kertas lakmus merahnya ke larutan asam, dia tetap asam.
Begitu juga dengan lakmus biru. Ketika kita masukkan ke larutan basah, maka dia akan tetap biru, dan ketika kita masukkan ke larutan asam, maka lakmusnya akan berubah menjadi merah. Terima kasih untuk perwakilan yang sudah presentasi di hari ini. Kenapa Ibu bilang kirimkan hasilnya juga ke classroom? Karena setiap orang tidak mungkin semuanya bisa presentasi dan karena itu dianjurkan untuk kirim di classroom agar semuanya bisa memperoleh nilai atau semuanya bisa dinilai. Karena di tampilan Meet sini dengan waktu 45 menit tidak cukup untuk semuanya. Namun ada perwakilan yang sudah memberikan hasilnya, baik sekali. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk kita semua yang hadir di hari ini, yang sudah melakukan praktikum, baik yang mempresentasikan maupun yang sudah mengirimnya ke classroom. Sosial dan emosional ini memang kalau kita ada beberapa, ada kesadaran sosial, ada cara berempati, dan juga ada pula interaksi sosial. Kalau di sekolah banyak sudah yang kita buat, sudah banyak. Salah satunya kalau berempati itu contohnya ada Jumat Sukarela, kita buat untuk membantu teman yang lemah. Ada juga ketika salah seorang teman kita, orang tuanya meninggal misalnya, berarti kita ramai-ramai untuk membantu, walaupun itu hanya 1.000, 2.000. Interaksi juga, kita berinteraksi dengan, kita selalu kunjungi, ada panti jompo, pernah di Paso, dan juga yang lainnya. Hanya saja kali ini Ibu tampilkan bagaimana caranya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika di pendidikan guru penggerak ini, kita belajar tentang ini, memang sangat penting, dan Ibu berpikir selama ini kompetensi yang lain sudah kita buat, namun kita tidak tahu, atau kebanyakan kita tidak tahu kalau itu masuk dalam kompetensi yang mana. Sehingga saya tertarik untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini dapat diterapkan di kelas di mana yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran kimia. Apa itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Pernah tidak kalian menyesali keputusan yang dibuat, keputusan apa saja? Bensano dan teman-teman, sepertinya gangguan link untuk kalian bisa mengevaluasi di lembar Padlet atau mengisi link tersebut nanti. Dan sebelum kita berpisah, Ibu minta Valeri untuk berdoa sebelum kita menutup kegiatan kita di saat siang hari ini. Silakan Nona Valeri. Ya Ibu. Oke Ibu Guru dan teman-teman, mari sebelum mengakhiri pelajaran kimia kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh menyertai kami dari jam pertama hingga jam terakhir ini. Bapa, biarlah apa yang satu hari ini setiap guru-guru sudah berikan kepada kami, pelajaran-pelajaran. Bapa, biarlah kami dapat mengingatnya, menyimpannya, Tuhan Yesus, dan bisa menjadi bekal bagi kami ke depan. Bapa, Engkau juga mau turun memberkati guru-guru yang sudah mengajar kami hari ini, dari jam pertama hingga jam terakhir ini. Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, biarlah Tuhan mereka bisa tetap mengajar kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati kami juga semua, Tuhan Yesus, teman-teman semua, Bapa, biarlah kami semua ada dalam lindungan dan penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.